Halo, gue Bang Genta. Selamat datang di channel Magenta, Malam Gentayangan. Cerita kali ini datang dari sobat Magenta bernama Sinta, di mana ia mengalami kejadian mistis dan ingin membagikan pengalaman mistisnya ke sobat Magenta. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Banyak orang yang protes dengan kebiasaanku ini, karena aku sering berlama-lama di kamar mandi. Padahal, ini kan sangat penting. Aku harus bersih-bersih setiap kali aku mandi. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam kamar mandi. Mereka sering bertanya, apa saja yang sering dilakukan di kamar mandi. Aku menjelaskan pada mereka berulang-ulang yang membuat mereka selalu protes. Mereka bilang, aku terlalu lama menghabiskan waktu di kamar mandi. Tapi, ternyata bukan mereka saja yang protes, melainkan ada makhluk lain yang juga protes dengan kebiasaan yang sering aku lakukan. Sinta, kamu gak takut apa mandi lama-lama? Ntar ada yang ikutan mandi juga tahu. Begitulah kata teman kosku. Kadang aku bertanya, kenapa sih mereka selalu protes dengan kebiasaan mandi lamaku? Karena aku cuma ingin badanku bersih. Penting untuk membilas seluruh badan berkali-kali, menyikat gigi dengan bersih, dan membilas rambutku setiap hari. Enakan kalau kita bersih, tapi kenapa harus selalu ada yang protes? Dulu, pada saat aku jadi mahasiswa, aku tinggal di sebuah kosan, hanya dihuni oleh kaum wanita, khususnya karyawati dan mahasiswa. Dalam kosan itu ada dua kamar mandi, satu di lantai atas dan satu lagi di lantai bawah. Biasanya, aku memakai kamar mandi di lantai bawah yang berdekatan dengan dapur. Menurutku, kamar mandi itu adalah kamar mandi yang paling nyaman dibandingkan kamar mandi yang satunya lagi. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk membilas badanku sepulang aku kuliah. Jadwal mandiku setiap hari adalah 2 kali setiap pagi dan malam hari. Aku akan menjelaskan ritual yang biasa aku lakukan di kamar mandi. Pertama, aku menyikat badanku, kemudian membilasnya dengan air sebanyak 2 kali. Lalu aku keramas dan menyabuni badanku dan menutupi acara mandiku dengan kembali membilas badanku. Cukup jelaskan? Namun, malam itu tampaknya bukan temanku saja yang kesal dengan kebiasaanku. Waktu itu sudah cukup larut untuk jam manusia mandi. Tapi, karena aku sangat suka dengan mandi, walaupun itu sudah larut malam, aku tetap akan mandi. Aku menyambar handuk yang ada di balik pintu kamar. Kemudian membuka alat mandiku tergeletak di sebelah TV. Dengan segera dan bergegas aku ke kamar mandi. Ya, kamar mandi favoritku ada di lantai bawah. Saat itu tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka sedikit tampak gelap dan kosong. Lalu tanganku meraba saklar yang tidak berada jauh dari pintu kamar mandi. Setelah itu, aku masuk dan langsung mengunci kamar mandi. Ritual pertama aku lakukan adalah membasahi dan membersihkan seluruh badanku. Karena
Pasti debu dan keringat bersatu akan membuat kotor kulitku. Tidak terasa, aku menghabiskan waktu setengah jam melakukan itu. Dan aku mengguyur badanku dengan air dalam bak membilas badanku. Tiba-tiba saja aku mendengar ada seorang yang menggeser daun pintu kamar mandi. Aku menghentikan aktivitasku, mencoba sekali lagi membuktikan dengan penglihatanku. Daun pintu yang tadi bergerak sudah diam. Aku kembali melanjutkan acara mandiku. Kemudian, aku kembali diam karena mendengar suara ketukan dari luar kamar mandi. Tok, 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 tok. Hei, siapa sih di luar? Belum beres nih. Tunggu sebentar ya, teriakku. Kenapa sih mengganggu? Memang kalau mandi di atas pada pedul apa? Aku bergumam sambil menyabuni badanku untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, aku menghentikan lagi mandiku. Dan kali ini aku cukup kesal. Aku lalu menyambar handuk membuka kunci pintu kamar mandi sambil kubuka dengan keras pintu kamar mandi itu. Ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya terlihat koridor yang gelap dan kosong. Aku pun kembali menutup pintu dan menggantungkan handuk. Aku mengambil sampo di keranjang mandi, lalu memijat kepalaku sambil menikmati tiap busa menempel di rambutku. Ketika aku akan membilas dengan shower. Loh, kenapa mati sini showernya? Aku memutar-mutar keran shower, tapi tidak ada setetes air yang keluar dari shower itu. Aku mengambil gayung dan memilih membilas menggunakan gayung. Ketika aku sedang membilas kepalaku, di antara air yang menghalangi pandanganku, samar-samar dan hanya beberapa detik saja, entah itu halusinasiku atau bukan, aku melihat bayangan hitam sedang berdiri di depanku. Namun, ketika aku mengusap muka dan melihatnya lagi, sudah tidak ada apa-apa. Aku melanjutkan mandiku, dan astaga, terulang lagi. Samar-samar ketika air menutup muka, aku seperti melihat ada orang. Tapi ketika aku usap muka terlihat tidak ada siapa-siapa, dan lampu di kamar mandi tiba-tiba sontak mati sendiri. Aku meraba-raba dinding mencari posisi handuk yang tadi aku gantung, dan astaga, tanganku seperti menyentuh sesuatu yang empuk dan basah. Ini seperti badan manusia. Aku tidak bisa melihat apa-apa, suasananya gelap, tapi aku bisa merasakan kalau aku tidak sendirian di kamar mandi. Dan ada seseorang di kamar mandi. Dan ada seseorang di sini. Ketika lampu menyala lagi di dalam kamar mandi, tetap tidak ada siapa-siapa. Aku menyamar handuk, dan kenapa pintunya tidak bisa dibuka? Aku kaget luar biasa ketika air keran bak menyala sendiri, dan dari dalam bak mandi muncul rambut yang diteruskan dengan kepala. Lalu muncul seorang perempuan dari dalam bak mandi. Perempuan itu menyambul perlahan-lahan keluar dari bak dengan gerakan kaku. Aku berteriak-teriak panik sambil memaksakan daun pintu terbuka. Tolong! Aku merasakan sentuhan dingin di punggungku seperti jari yang basah menelusuri di garis punggung. Badanku gemetar dan suaraku tidak keluar. Perlahan perempuan itu kini sudah berada di belakangku. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah. Bibirnya hitam dan sangat menyeramkan. Aku berteriak minta tolong.
Perempuan itu tertawa cekikikan dengan suaranya yang melengking dan memekakan telinga. Badanku melemah, pandanganku mulai kunang-kunang, hingga semuanya menjadi gelap, dan aku pun tidak sadarkan diri di kamar mandi. Aku terbangun saat mendengar suara percikan air hujan. Kenapa aku berada di kamarku? Kini, aku sudah memakai baju lengkap dan kepalaku sakit. Pintu kamar terbuka, dan seorang perempuan berambut panjang dengan nampan berisi teh masuk ke kamarku. Ternyata itu Dewi. Makanya, kalau mandi, jangan lama-lama, gumam Dewi. Jadi ada yang nemenin kan? Waktu itu aku juga pernah lagi buang air kecil di kamar mandi saat malam Jumat. Waktu pipis ada pocong di sudut kamar mandi. Kamar mandi di sini memang seram. Apalagi kamar mandi di bawah semenjak ada yang bunuh diri di situ. Anak kos. Tidak ada yang berani mandi di situ. Cuma kamu doang yang mandi di situ, kata Dewi. Sejak hari itu, aku masih mandi lama, tapi tidak berani mandi malam hari. Jangankan mandi, buang air kecil aja bela-belain di lantai atas. Soalnya aku trauma. Setelah beberapa hari sejak saat itu, aku ditelepon oleh ibuku bahwa benar jika ada mitos berlama-lama di kamar mandi, maka sesuatu yang sedang menunggu di depan kamar mandi itu mereka akan merasa terganggu dan marah. Entah apakah itu manusia atau makhluk tak kasat mata. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan kalau tiba-tiba hantu perempuan seram itu muncul di kamar mandi? Ya, muncul di kamar mandi kamu malam ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Magenta yang ingin mengirimkan atau sharing ceritanya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami magenta479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Magenta Malam Gentayangan. Like jika suka, subscribe ke channel Magenta, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.